tercemar, Asila pun sempat angkat bicara. Isu cerai dan menyeret nama orang lain kali ini juga membuat Bilar benar-benar meradang. Apalagi ia juga dituduh numpang hidup dengan Lesti. Aduh, bahagia banget nih pemirsa ya di saat kita bisa melihat pengantin baru. Pokoknya untuk El dan juga Syifa dinikmati deh ya. Kalau seandainya mau memamerkan kebahagiaan juga nggak apa-apa. Kan toh juga udah punya imam kalau sholat. Udah ada yang disungkemin juga kalau selesai ibadah. Ya kan pemirsa, tapi untuk pemirsa Seleb On News dan juga netizen, tenang ya. Happy-happynya belum kelar. Masih ada lanjutannya pemirsa. El Rumi dan Syifa Haju akan menggelar resepsi lagi di Pulau Bali. Wow, luar biasa banget ya. Katanya sih ini merupakan request dari Bunda Maya Estianti. Beneran gak sih ini? Bukannya situasi lagi kurang pas ya? Lagi dak-dik-dukser juga. Karena kan istri Al-Ghazali, Alisa Dagis, benar-benar menunggu hari ini sekarang untuk menjalani persalinan. Kita doakan ya pemirsa, semoga dapat berjalan dengan lancar dan pastinya kita ikut happy karena bahagianya double pemirsa. Alright, pemirsa Seleb On News, selamat siang. Kembali lagi bersama dengan saya James Purba yang sudah siap pastinya. Kita akan mengupdate kabar selebriti yang hot dan viral di Seleb On News, tentunya di MNCTV, rumahnya Seleb. Pemirsa, tidak lupa juga tentunya saya James Purba mewakili keluarga besar Seleb On News MNCTV ikut berbela sungkawa untuk keluarga korban kecelakaan KRL di stasiun Bekasi Timur. Semoga tragedi seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Oke pemirsa, dari update terbaru kecelakaan maut KRL di stasiun Bekasi Timur dan rencana resepsi El Rumi Syifa di Bali, ada Bunda Ashanti nih yang healing, yang jalan-jalan pemirsa, liburan ke Singapura. Loh, bukannya Bunda bersiap menunaikan ibadah haji ya? Kok malah jalan-jalan sih? Jadi nggak sih naik hajinya? Penasaran kan pemirsa? Yang ingin tahu, temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Seleb On News. Berarti aku tuh kayak ngerasa, kok apa aku kurang soleha ya, apa aku kurang baik ya. Ashanti sempat mengungkapkan kepedihan dan kekecewaan karena 2 kali gagal naik haji. Tapi tahun ini di musim haji kali ini, setelah 8 tahun menunggu, impiannya terwujud. Pertengahan Mei nanti, Ashanti dan Anang akan menunaikan rukun Islam kelima untuk pertama kali baginya. Ya aku 2024 nggak jadi berangkat. Nah 2025 aku minta biar bareng Aurel juga, nggak bisa berangkat juga. Ya jadi kayak apa salah aku ya gitu ya, kata Aurel ya kalau belum berangkat ya belum. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak dapat dari Kementerian Agama. Insya Allah bisa berangkat di bulan Mei, bulan depan. Tinggal menghitung hari, biasanya calon jemaah haji sudah sibuk mempersiapkan diri, baik fisik, mental, maupun spiritual. Memperbanyak ibadah dan kajian, juga perdalam ilmu untuk bekal ibadah di Tanah Suci nanti. Begitupun Ashanti, yang mengaku berusaha memperbanyak ibadah jelang berangkat haji. Nanti ada manasik, aku ikutin semua karena aku nggak mau di sana. Dengan aku udah 2 kali nggak berangkat, ini ketiga, aku misalnya insya Allah berangkat, aku nggak mau aku tidak maksimal di dalam berdoaku dan lain-lainnya gitu, nggak mau nanti di sana baru nanya-nanya. Pengennya aku hatam dulu nih di sini baru aku berangkat, jadinya udah tenang. Tapi kenyataannya, Ashanti malah healing ke Singapura mengajak anak dan cucu, tanpa Anang yang harus bekerja. Di sana Ashanti full memanjakan lidah lewat wisata kuliner khas negeri Singa, yang selalu dikangenin oleh anak dan cucunya. Makan siangnya apa nih Bun? Coba cari ada ibu kamu gak? Ibu Menutup hari kita, udah selesai dari makan, sekarang mau belanja. Anda juga kan yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan.
Sudah ditepis, sudah disangkal, tapi isu bukannya mereda, malah makin membesar. Inilah yang harus dihadapi Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasangan yang belum lama ini dikaruniai anak ketiga ini kembali diterpa kabar keretakan. Nama Asila Maisa, putri satu-satunya Ramzy, ikut diseret. Bilar dituding ada main dengan Asila. Isu tersebut makin liar di dunia maya. Bukannya kamu sekarang gosipnya katanya kamu jadi pacarnya Bilar. Pelakor ini. Ya, jadi kamu ganggu-ganggu. Tapi orang-orangnya itu aja. Merasa nama baiknya tercemar, Asila pun sempat angkat bicara. Isu cerai dan menyeret nama orang lain kali ini juga membuat Bilar benar-benar meradang. Apalagi ia juga dituduh numpang hidup dengan Lesti. Makanya Bilar berniat memburu pihak-pihak atau akun-akun yang menghembuskan isu perceraian hingga membuat Lesti sang istri sangat tak nyaman. Ia tak segan menyeretnya ke polisi, sama seperti orang atau akun-akun yang mengungkit-ungkit kasus KDRT-nya dulu. Anda juga kan yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan. Saya hanya menjabarkan fakta untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut, menganggap saya seperti itu. Tapi yang ketangkep diserta ikan-ikan kecilnya, nggak apa-apa sekalian. Meski isu perceraian sama sekali tak benar, Bilar menyadari sebagai suami istri mereka bukan pasangan yang sempurna, yang masih perlu banyak belajar dalam menjalani keharmonisan rumah tangganya. Wah, kalau kita masih belajar, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan, kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi. Kita juga masih butuh banyak bimbingan. Usah. Lu punya calon istri dan gue ada tapi cintaku padamu. 4 tahun menjanda dan kerap gonta-ganti pacar, Natalie Holscher akhirnya mantap ke pelaminan. Jika tak ada aral melintang, bulan Juli mendatang, Natalie akan bersanding bahagia dinikahi pacar berondong impiannya, Arif Fadli, pengusaha muda asal Makassar. Tak diketahui sejak kapan Natalie Arifat jalin hubungan spesial. Yang pasti kehadiran Arif Fadli yang siap memperistri Natalie seolah menjawab semua doa jodoh Natalie di depan Ka'bah bulan Ramadan lalu. Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah. Bahkan kabarnya sebelum resmi melamar dan menentukan bulan Juli sebagai hari bahagia, Natalie yang berkali-kali gagal pacaran, kabarnya sebulan yang lalu sengaja membawa Arif Fadli umroh ke Tanah Suci untuk memantapkan hati kepelaminan. Deg-degan. Tadi aja pas sholat subuh, kayak udah mau nangis gitu rasanya. Ya Allah, sedih banget gitu. Wajar begitu merasa mantap usai menjalani umroh, Natalie dan Arif langsung go public. Dan tadinya putra Natalie dari pernikahannya dengan Sule sudah terlihat akrab dengan calon ayah sambungnya. Dan tak ragu beberapa kali tertangkap memanggil Arifat papa. Jatuh cinta memang Seperti memang betul ya pemirsa, yang namanya cinta itu tidak kenal waktu. Walaupun mungkin terlihat dan terasanya singkat, tapi kalau memang yang udah namanya cinta, nggak bisa tuh ya kan ditunda-tunda pemirsa. Ibunya udah terlanjur kecintaan banget, anaknya juga sudah nyaman dengan calon papanya. Kita tunggu aja pemirsa, jadi nggak nih Natalie Holscher menikah dengan Arif Fadli Juli 2026 ini. Dan pastinya Jens penasaran juga dan menunggu apakah Kang Sule datang kondangan apa tidak nantinya. Ya kan siapa tahu ternyata belum move on hatinya. Ya kan? Alright pemirsa, jangan lupa terus saksikan Seleb On News ya hari Senin sampai Jumat jam 11:30 siang waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Sekarang waktunya untuk saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa. See ya.